Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Huda dari kelas HTN 3A. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum pidana Islam di dunia Islam, yaitu Arab Saudi. Yang pertama yaitu pelaksanaan hukum pidana Islam di Arab Saudi. Islam sebagai dasar negara Arab Saudi, Al-Quran dan Sunnah merupakan undang-undang dasar negara, dan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan syariah, dengan ulama sebagai hakim dan penasihat-penasihat. Penerapan hukum Islam di Arab Saudi didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga hasil ijtihad ulama, yaitu hakim dan mufti. Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai undang-undang dasar negara, bukan berarti tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hierarki, setelah kedua dasar hukum itu dikenal dengan the basic law of government atau hukum dasar pemerintahan, jika di Indonesia dikenal dengan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hierarki perundang-undangan Arab Saudi jika didasarkan pada teori Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi yaitu Al-Quran dan Sunnah, sedangkan hukum dasar dan undang-undang merupakan peringkat kedua dan ketiga, titah raja merupakan peringkat keempat. Ketiga peraturan tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perumusan hukum dasar, undang-undang dan titah raja karena didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, seluruh aturan dikenal dengan hukum syariah. Berdasarkan peringkat hierarki tersebut, maka sumber hukum di Arab Saudi adalah yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad adalah segala kemampuan pemikiran dicurahkan secara sungguh-sungguh untuk menggali atau menemukan hukum yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum dasar dan undang-undang merupakan hasil ijtihad jamak, yang berarti keputusan-keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif, sedangkan titah raja merupakan hasil ijtihad secara individu sebagai suatu peraturan-peraturan pemerintah. Berikutnya yaitu sistem peradilan di Arab Saudi. Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu Mahkamah Syariah dan Lembaga Fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dengan pengertian lain, peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak manusia. Jadi, kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memperhatikan persoalan-persoalan warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut dengan hak-hak keperdataan maupun hak-hak politik. Hakim-hakim di Mahkamah Syariah apabila dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam Al-Quran atau Sunnah, maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. Ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat dan karakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran pers ulama hukum Islam klasik. Bahkan seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, keputusan hakim Mahkamah Syariah sebagai acuan bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Sedangkan lembaga fatwa berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut
dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak warga negara maupun persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan hukum lembaga fatwa bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Di samping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga Hizbah. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan perilaku pasar, seperti penyimpangan timbangan atau penipuan dalam transaksi jual beli. Apabila dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran pasar dan pada tersangka dinyatakan bersalah, maka dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi administrasi maupun sanksi perdata. Hakim pada lembaga Hizbah adalah polisi pengawas yang diberikan tugas untuk menindak, memeriksa, dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata seperti objek jual beli cacat, maupun pelanggaran administrasi seperti salah menggunakan izin usaha. Bentuk peradilan di Arab Saudi yang pertama yaitu Al-Mahakim Al-Mustajilah atau Mahakim Juz'iyah, yaitu peradilan negara. Lembaga peradilan ini merupakan peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang mendesak, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Bidang pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, berkaitan dengan takzir dan hudud yang ringan, tidak berlaku pada hukuman potong tangan dan hukuman mati. Bidang perdata menyangkut masalah uang yang tidak lebih dari 300 rial, tidak berlaku putusan yang menyalahi agama dan ijma. Perangkat penegak hukum yang bertugas pada pengadilan pertama ini adalah hakim tunggal. Yang kedua yaitu Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah. Peradilan ini berwenang menangani perkara pidana berat seperti hukuman potong tangan dan hukuman mati. Berwenang pula menyelesaikan perkara Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang mencakup nikah, talak, rujuk, wasiat, dan al-mal yang nilainya di atas 300 rial. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan banding ini terdiri atas 3 orang hakim majelis, seorang ketua, dan 2 orang anggota. Setiap keputusan diberikan berdasarkan suara terbanyak, sedangkan dalam perkara pidana, perkara berat seperti hukuman potong tangan dan hukuman mati dilakukan melalui sidang pleno peradilan. Yang ketiga yaitu Hay'ah Muraqabah Al-Qadha'iyyah, yaitu badan pengawas peradilan. Badan pengawas peradilan ini dinamakan dengan Peradilan Syariat Agung. Tugas dan wewenang lembaga ini antara lain: yang pertama, mengadili perkara-perkara banding atas putusan peradilan yang ada di bawahnya. Yang kedua, mengendalikan administrasi dan mengawasi peradilan. Yang ketiga, menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya. Keempat, mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan. 5. Supervisi terhadap lembaga-lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Kebebasan hakim. Prinsip pembagian kekuasaan dalam suatu negara pada dasarnya dapat memperjelas luas tidaknya kekuasaan dan kebebasan para hakim dalam menyelesaikan perkara. Di Kerajaan Arab Saudi, kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh, sebagai para hakim memiliki keleluasaan dan memahami dan mentakwilkan nas. Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara kejahatan yang terjadi, bukan kepada orang atau subjek perkara. Di hadapan majelis hakim, semua pihak memiliki derajat dan strata sosial yang sama, termasuk dalam kedudukan antara seorang raja dan rakyat biasa. Jenis-jenis hukum pidana Islam. Yang pertama yaitu had.
Had yaitu hukuman yang tidak dikurangi atau ditambah. Kemudian kisos. Kisos yaitu hukuman yang setara. Dan yang ketiga adalah takzir. Takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana hukuman tersebut tidak ada di dalam hudud ataupun kisos. Contoh kasus tindak pidana di Arab Saudi yang berujung pada hukuman cambuk. Contoh pertama, misalnya media massa di Arab Saudi diramaikan dengan pemberitaan seorang kakek asal Inggris yang terancam hukuman cambuk karena mengonsumsi minuman beralkohol di Arab Saudi. Hal tersebut merupakan tindakan ilegal di Arab Saudi karena bertentangan dengan syariat Islam, dan jika terbukti bersalah, pelakunya dapat dijatuhi hukuman cambuk. Yang kedua yaitu contoh lain, seorang wanita Saudi berusia 19 tahun yang dirahasiakan namanya tengah bersama pria. Ia diperkosa beramai-ramai oleh 7 pria. Wanita dan pria itu akhirnya diganjar 6 bulan penjara dan masing-masing 200 kali cambuk. Hukuman itu dilakukan pasca pengadilan menyatakan bahwa wanita itu telah mengaku berbuat skandal. Berikutnya adalah tujuan hukum pidana Islam. Syariat Islam yang telah dibuat dan disusun memiliki tujuan-tujuan tertentu yang luas, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik secara individual maupun sosial. Allah menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia sebagai rahmat seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi yang lain. Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Berikutnya yaitu menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama umat Islam dengan masyarakat luar. Agama Islam tidak membedakan manusia dari segi keturunan, suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya, kecuali perbedaan kualitas takwanya. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu negara Arab Saudi memberlakukan hukum Islam untuk negaranya, yaitu dengan mengambil atau merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada itu, Arab Saudi mempunyai lembaga tersendiri dalam menyelesaikan suatu perkara yang mana hukuman atas tindak pidana tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka pemerintah Arab Saudi memberlakukan hukum dalam undang-undangnya yang menjadi opsi lain, namun tidak bertentangan dengan syariah Islam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.